Apa kabar semuanya? Kembali lagi di sini bersama Admin, yang kali ini akan mereview sebuah film jadul berjudul Children of Heaven. Film ini dulu pernah tayang di RCTI sewaktu awal 2000-an, sezaman dengan film Joshua O Joshua. Produksi film ini dilakukan tahun 1997 di Iran. Kabarnya, film ini juga akan di-remake oleh salah satu rumah produksi di Indonesia. Menurut Admin, ini adalah film yang cukup menyedihkan. One of the best yang bisa memainkan emosi penontonnya karena menceritakan dua anak dari keluarga kurang mampu. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita menuju ke ruang teater. Kisah akan dimulai dari tukang sol sepatu. Entah sepatu siapa yang sedang diperbaiki, yang jelas bukan sepatu milik Cinderella. Zaman dulu sepatu rusak memang bisa diperbaiki, tidak seperti zaman sekarang yang kalau rusak beli lagi saja di flash sale Shopee. Di depan tukang sol, ternyata sudah duduk seorang anak laki-laki kecil yang kita sebut saja Ali. Karena itu adalah sepatu wanita, kemungkinan besar sepatu tersebut adalah milik adiknya. Setelah selesai membayar tukang sol, Ali kemudian bergegas ke tukang roti yang tidak pakai sari. Film ini memang berasal dari Iran, dan makanan sehari-hari orang Iran adalah gandum yang diolah menjadi roti. Padahal nasi Padang enak sekali. Ali yang sudah selesai membeli roti, kemudian melanjutkan tujuannya ke tukang sayur untuk membeli kentang. Bukan membeli, lebih tepatnya kasbon. Itulah alasan mengapa tukang sayur menyuruh Ali untuk mengambil kentang yang kualitasnya tidak bagus. Sial bagi Ali, dia yang menaruh sepatu adiknya di dekat tumpukan sampah, malah diambil tukang rongsok, yang mengira kresek tersebut adalah barang yang tidak terpakai. Saat akan membayar, Ali dimarahi oleh tukang sayur karena ibunya sudah terlalu banyak menghutang dan tidak kunjung membayar tagihan. Ali yang akan pulang kehilangan sepatu adiknya yang dia kira masuk ke dalam tumpukan kotak sayur, yang pada akhirnya sungguh malang nasib Ali. Sudah mah disuruh ngutang sama ibunya, malah sepatu adiknya yang baru diperbaiki ikut hilang. Dan jujur ekspresi sedihnya tuh dapat banget. Ditambah tukang sayurnya super galak setelah dagangannya pada jatuh. Sesampainya di rumah, Ali yang membawa roti dan kentang pun masih harus mendengarkan omelan pemilik kontrakan yang sedang yeping. Karena sudah beberapa bulan ini orang tua Ali tak kunjung membayar uang sewa. Ternyata, Ali masih memiliki adik kecil balita, yang mana sedang ditidurkan oleh Zahra. Zahra yang masih belum tahu kalau sepatunya hilang, tersenyum melihat kakaknya yang baru saja pulang. Sebagai penonton melihat ketulusan senyum Zahra tuh jujur, sedih banget. Apalagi setelah dia menanyakan keadaan sepatunya yang baru saja dibawa ke tukang servis. گفتم کفشامو گرفتی؟ قشنگ دوخته؟ چجوری دوخته؟ کفشا نیست. یعنی گم شده؟ به ماما چیزی نگو پیداشو میکنم. Zahra yang mengetahui sepatunya ternyata hilang pun menangis sesenggukan, yang mana di sini Ali pun ikut menangis karena merasa bertanggung jawab atas hilangnya sepatu Zahra. Gimana nggak nangis? Sepatu adiknya hilang, hutang orang tuanya ke tukang sayur banyak. Sampai rumah dia ngelihat ibunya lagi dimarahin pemilik kontrakan, dan ditambah adiknya Zahra yang terlihat sangat sedih. Sungguh berat pundak Ali yang padahal filmnya baru berjalan beberapa menit saja. Sebagai kakak yang baik, Ali pun kembali pergi untuk mencari sepatu adiknya. Walaupun dia disuruh ibunya untuk melipat karpet, dia kembali lagi ke tukang sayur karena mengira sepatunya masih di sana, yang padahal mah udah diambil tukang rongsok. Karena kembali ketahuan oleh si tukang sayur, Ali berlari ke rumah yang sepertinya tempat peribadatan, dan kemudian dititipi gula oleh seorang kakek, agar ayahnya menghaluskan gula tersebut. Scene berpindah ke rumah, di mana si ayah yang sedang menghaluskan gula dengan martil memarahi ibu habis-habisan karena meladeni pemilik kontrakan. Padahal harusnya biar ayah saja yang menghadapinya. Selain itu, ayah juga memarahi ibu karena beraktivitas terlalu keras, padahal masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan. Tidak hanya itu, Ali pun ikut kena marah si ayah karena dianggap sama sekali tidak membantu ibu dan terlalu banyak bermain, yang padahal dari siang tadi dia mencari sepatu adiknya yang hilang, dan justru malah membandingkan dengan ayah ketika masa kecilnya selalu membantu kakek. پسر وظیفه تو توی خونه چیه؟ ها؟ خوردن و خوابیدن از خونه در رفتنه؟ تو دیگه بچه نیستی 9 سالته
وقتی که من 9 ساله بودم به پدر مادرم کمک می‌کردم. Malam hari pun tidak. Zahra yang sedang melarut pakaian melihat ke arah tempat sepatu dan tak kunjung ada sepatu miliknya. Tak lama kemudian, Zahra yang masuk ke rumah diperintah untuk menghidangkan teh kepada ayah. Yang kata ayahnya, teh buatan Zahra lebih enak dari teh jumbo manapun, yang kadang harganya 3.000 namun hanya berasa gula tanpa ada rasa tehnya. Sekembalinya Zahra ke tempat belajarnya, dia berkomunikasi dengan kakaknya melalui tulisan tangan. Keren banget ya, kecil-kecil sudah lancar menulis Arab dan bahkan bisa membacanya tanpa harokat. Yang pada intinya, Zahra menanyakan bagaimana ia besok berangkat ke sekolah tanpa sepatu. Ali menjawab, pakailah sandal. Kesal dengan jawaban Ali, Zahra akan melaporkannya kepada ayah. Namun Ali melarangnya, karena mereka hanya akan dimarahi sebab ayahnya tak punya uang untuk membeli sepatu. Ali akhirnya punya ide agar Zahra memakai sepatunya saja, sementara Ali akan memakainya setelah Zahra pulang. Esok hari pun tiba. Zahra yang berangkat ke sekolah melihat teman-temannya dari kejauhan, yang tampaknya dia minder dengan sepatu yang dipakainya. Apalagi saat ternyata hari itu pelajaran olahraga, dia tampak menyembunyikan diri karena memakai sepatu kakaknya. Saat praktik lompat jauh, seorang siswi jatuh dan kemudian bu guru berpesan, "Lihatlah anak ini, dia bisa jatuh karena tidak memakai sepatu olahraga." Zahra yang mendengar pesan tersebut pun tersenyum dan semakin pede karena sepatu milik kakaknya itu ternyata merek Kodachi. Sepulang sekolah, Zahra berlari untuk bertukar sepatunya dengan kakaknya. Sementara itu, Ali terlihat menunggu di gang selokan dan memarahi Zahra karena dia tak kunjung sampai. Padahal Ali sudah terlambat masuk ke sekolah. Yang di sini saya juga lumayan gregetan. Kenapa sih nggak nunggu di tempat yang posisinya lebih dekat aja? Ali yang sudah terlambat itu kemudian berlari dan melihat sekolahnya sudah sepi, yang berarti jam pelajaran sudah mulai. Beruntung saat masuk ke dalam, dia tidak jadi dimarahi oleh guru yang terlihat galak tersebut. Sesampainya di rumah, Zahra mengatakan kalau sepatu Ali sangat kotor dan dia sangat malu untuk memakainya. Mendengar perkataan Zahra, Ali pun memutuskan untuk mengajak Zahra mencuci bersama-sama. Selesai mencuci sepatu, Ali dihampiri oleh temannya untuk berlatih bola, karena beberapa hari lagi mereka akan melawan kesebelasan Nankatsu. Namun Ali menolaknya dan beralasan kalau ibunya sakit. Raut kecewa tampak di wajah Ali setelah dia menolak ajakan tersebut. Di malam harinya, saat mereka sedang makan bersama, Zahra melihat iklan sepatu di TV yang sepertinya dia sangat menginginkan sepatu baru. Hal itu pun bisa dirasakan oleh sang kakak. Tak lama kemudian, hujan badai pun datang saat mereka sedang tertidur. Zahra yang terbangun dan ingat kalau sepatunya masih dijemur, membangunkan Ali untuk mengambilnya karena dia takut petir. Meskipun sempat kehujanan, namun di pagi harinya, sepatu tersebut masih bisa dipakai oleh Zahra. Yang pada perjalanan ke sekolah, lagi-lagi Zahra sempat melihat ke arah toko sepatu sambil menatap tajam ke arah sepatu untuk wanita dengan warna yang berbeda-beda. Scene berpindah ke sekolah saat Zahra sedang mengerjakan ulangan harian. Dia tampak berulang kali melihat jam tangan bu guru yang sangat kecil dan tidak terlihat. Sementara itu Ali sudah khawatir menunggu adiknya tak juga kunjung datang. Zahra yang tahu waktunya tidak banyak karena harus bertukar sepatu dengan Ali pun bergegas mengerjakan soal dan segera berlari untuk pulang. Naas bagi Zahra, saat dia melompati selokan, sepatunya terjatuh karena ukuran sepatunya terlalu besar. Dia pun mengejar sepatu tersebut sampai pada akhirnya چیه دختر خانم گریه میکنی؟ شاید افتاده تو جوب. Setelah mendapatkan kembali sepatunya dalam keadaan basah, Zahra datang dengan keadaan menangis dan dia marah-marah kepada Ali karena gara-gara Ali lah semua ini terjadi. Coba saja kemarin sepatunya nggak hilang, pasti semuanya akan baik-baik saja. Ali yang menjawab tak takut dimarahi pun kembali menasehati Zahra. Ali yang sudah selesai dengan ceramahnya kemudian bergegas menuju sekolah. Namun sama seperti hari kemarin, lagi-lagi Ali terlambat masuk ke dalam kelas. Yang kali ini dia diberhentikan oleh guru piket. Sesampainya di kelas, Ali kemudian meminta izin untuk duduk karena terlambat. Sungguh tempat duduk yang sangat nostalgik sekali ketika melihat bangku yang berisi 3 orang seperti ini. Ali kemudian mendapatkan secarik surat yang ternyata surat tersebut ditulis oleh teman Ali yang sedari awal mengajaknya untuk bermain bola. Namun Ali kembali menolak ajakan tersebut dengan alasan yang sama, yaitu ibunya sedang sakit. Kemudian inilah yang terjadi.
Selain anak yang berbakti, Ali juga anak yang berprestasi. Terbukti dari satu kelas, Ali termasuk anak dengan nilai tertinggi. Tak hanya itu, saat sampai di rumah, Ali yang bertemu Zahra dengan wajah cemberut mencoba untuk membujuk Zahra agar tak marah lagi. Karena kejadian tadi pagi pun memberikan sebuah bolpen yang ia dapatkan dari Pak Guru karena mendapat nilai tinggi. قشنگه؟ ببن بهم جایزه داد برای خود خودم من به مامان چیزی نگفت. Sin lagi-lagi menunjukkan bahwa Ali adalah anak yang berbakti karena dia dengan senang hati mau pergi ke rumah Tok Dalang untuk mengantarkan bubur buatan ibunya. Keesokan harinya, Zahra yang sedang mengikuti apel rutin nampaknya masih saja melirik ke arah sepatu teman-temannya. Ya wajar saja, namanya juga anak kecil yang hanya menginginkan haknya terpenuhi. Saat sedang melihat-lihat itulah, dia menemukan sepatu yang mirip dengan miliknya yang hilang. Waduh, cuma mirip aja atau dia beli di tukang loak ya kira-kira? Saat apel sudah selesai, tatapan Zahra tidak lepas dari sepatu tersebut dan berusaha untuk mencari tahu siapa sih Maimunah yang memakai sepatuku, kelas berapa, dan anaknya siapa. Setelah selesai mengerjakan ulangan harian, Zahra yang sudah beristirahat pun kembali mencari si Maimunah lagi dengan teliti. Di mana dia sedang bermain apa, semalam berbuat apa. Yang ternyata Maimunah ditemukan tidak sedang bermain, namun sedang menyendiri di pojokan dengan memakan coki-coki yang sangat nikmat. Zahra yang kemudian bersebelahan pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, karena takut dikira mencurigai orang lain, yang belum tentu sepatu itu miliknya. Zahra takut si Maimunah tersinggung kemudian diviralkan di Facebook. Rasa keingintahuan Zahra kali ini tidak bisa dibendung. Dia mengikuti Maimunah sampai ke rumahnya untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang sepatu yang digunakan Maimunah, sampai dia kelupaan satu hal. Harusnya kan dia bertukar sepatu dengan Ali, bukan malah membuntuti si Maimunah. Benar saja, Ali pun kembali terlambat memasuki kelas, kali ini yang ketiga kalinya. Melihat situasi aman, dia berlari ke tangga. Namun kali ini dia ketahuan oleh guru piket, dan Ali pun disuruh untuk pulang karena dianggap sebagai siswa yang tidak disiplin. آقا اجازه Beruntung, Pak Jafar, guru yang kemarin memberikan Ali nilai bagus pun melobi guru piket tersebut agar Ali bisa masuk ke dalam kelasnya. Sepulang sekolah, Ali dan Zahra yang sepertinya menuju ke rumah Maimunah untuk melihat sepatu Zahra yang sempat hilang itu pun kemudian mengamati dari jauh. Yang alangkah terkejutnya, ternyata ayah Maimunah adalah seorang tunanetra yang berjualan ditemani oleh Maimunah sepulang sekolah. Melihat itu pun, Ali dan Zahra harus pulang dengan tangan kosong dan mengikhlaskan sepatunya untuk Maimunah. Sin berpindah ke masjid yang entah sedang ada acara apa, namun ayah Ali bertugas sebagai pembuat teh, dan Ali bertugas merapikan sepatu serta membagikan teh tersebut kepada jamaah. Selesai acara, ayah Ali mendapatkan alat perkebunan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pak Hussein, yang kemungkinan iba dengan ayah Ali, dan berharap agar ayah Ali mendapatkan pekerjaan lain supaya mempunyai penghasilan tambahan. Benar saja, keesokan harinya ia berkeliling dari rumah ke rumah bersama Ali untuk mencari rumah yang membutuhkan jasa tukang kebun. Pada awalnya, saat mencoba mengetuk rumah pertama menggunakan alat komunikasi semacam intercom, ayah Ali sangat gugup dan tidak tahu harus berkata apa. منم خانم با هیچ چی علی بود با کی کار دارین آقا؟ آقا ما باغبون هستیم خاک باغچه ها رو درست میکنیم نه بابا جون نمیخوام. ماشاءالله شما خیلی بلده. Mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan. Rumah demi rumah pun dikunjungi untuk menawarkan jasa tukang kebun, namun tak ada satupun rumah yang mau memakai jasa mereka. Sialnya, salah satu rumah yang mencoba diketuk malah memiliki anjing galak yang sepertinya mengira mereka adalah maling, yang menyebabkan Ali dan ayahnya lari berbirit-birit karena suara anjing yang sangat intimidatif. Sesampainya di sebuah jalan yang dianggap aman, Ali yang sangat kelelahan dan haus pun melihat sebuah kran air yang mengalir dan meminumnya saat itu juga, sementara ayahnya memompa ban sepeda yang sepertinya kempes. Disitulah Ali mendengar suara dari intercom yang mengajaknya berkenalan. Anak pemilik rumah tersebut diketahui bernama Ali juga, tapi yang ini Ali Reza, sebut saja Reza, yang sedang sendirian. Ayah dan ibunya sedang bekerja, sementara kakeknya sedang tertidur. Reza kesepian sendirian di rumah dan mengajak Ali bermain, namun ditolak mentah-mentah karena Ali sedang bekerja mencari rumah yang mau menggunakan jasa tukang kebun ayahnya.
Tak mau membuang waktu, Ali dan ayahnya melanjutkan perjalanan. Namun dari kejauhan, Reza bersama kakeknya yang sepertinya dibangunkan dari tidur, memanggil Ali dan ayahnya untuk membereskan kebun mereka. Sebetulnya, kakek Reza tidak begitu membutuhkan tukang kebun. Namun karena merasa sudah lama juga kebunnya tidak diurus, dan cucu kesayangannya membutuhkan teman bermain, akhirnya Loi pun memutuskan untuk menggunakan jasa kebun milik ayah. Ali awalnya sempat tidak mau bermain karena mau membantu sang ayah, akhirnya lulus setelah sang ayah memberikan izin. Setelah Ali bermain dengan Reza dengan wahana yang ada di rumah seperti ayunan, jungkat-jungkit, dan ayahnya juga melakukan pekerjaan kebun seperti menyiram, merapikan bunga, menanam jagung di kebun kita, loh. Tibalah saat mereka harus berpisah. Kakek Reza membayar dengan sangat banyak karena senang kebunnya rapi dan cucunya bisa bermain sampai ketiduran di ayunan. Sangat senang dengan apa yang diterima, Ali dan ayahnya kini akan pulang dan bercerita bahwa kalau begini terus, ayahnya akan bisa cuti selama sebulan dan akan membelikan anak-anaknya jajan, sepatu, cireng, dan cilung. Namun sial bagi mereka, saat menuruni jalan yang curam, sepertinya rem sepeda milik sang ayah blong. Karena daripada menservis sepeda, lebih baik uangnya digunakan untuk membeli seblak. Loh. Adegan ini sebenarnya agak lucu karena admin jadi kebayang film Warkop. Bedanya Warkop menggunakan becak, sementara ini sepeda. Scene beralih ke sebuah mobil yang membawa mereka, nampaknya tabrakan mereka lumayan fatal. Terlihat dari kepala ayah yang harus diperban, serta ban dan juga pelek sepeda mereka yang bentuknya sudah tidak karuan. Sesampainya di rumah pada malam harinya, Ibu Ali menceritakan bahwa mereka ditagih lagi oleh pemilik kontrakan, yang mana si ayah akan berusaha mencari uang lagi, walaupun dengan kondisinya yang seperti itu. Hal tersebut ternyata didengar oleh Ali yang belum tidur. Berat sekali perjalanan hidup Ali. Sampai-sampai mau tidur malam pun, dia harus overthinking memikirkan nasib keluarganya. Dan bagi kaum hawa yang bertanya-tanya, cowok kalau malam begadang, apa sih yang dilakukan? Nah, lihat saja si Ali ini. Kegiatan kita ya tidak berbeda jauh. Loh, malah curhat. Keesokan harinya saat Zahra pulang sekolah, bolpen pemberian dari Ali jatuh yang kemudian ditemukan oleh Maimunah. Namun saat akan mengejar Zahra, dia kehilangan jejak karena Zahra berlari menggunakan jurus trikitik-kitik ala Ronaldo Wati untuk mengejar waktu sebab harus bertukar sepatu dengan kakaknya yang akan berangkat sekolah. Sesampainya di sekolah, kali ini Ali tidak terlambat dan dia mendapatkan informasi dari gurunya bahwa sebentar lagi akan diadakan lomba maraton Piala Gubernur. Sambil melihat sepatunya yang sudah usang, Ali terlihat tidak yakin dengan sepatu usangnya dan minder untuk mengikuti seleksi tersebut. Di malam harinya, adegan berada di rumah Maimunah. Dia tampak kagum dengan bolpen milik Zahra, yang kemudian dia mencobanya dengan menulis beberapa huruf hijaiyah. Keesokan paginya, saat sedang beristirahat, Maimunah menemui Zahra untuk mengembalikan bolpen tersebut. Zahra yang terpaku karena Maimunah datang menggunakan sepatunya itu, akhirnya tersenyum kepada Maimunah sambil mengambil bolpen tersebut. Setelahnya, kita akan dibawa menuju ayah Maimunah yang sedang berada di toko sepatu untuk membeli sepatu baru. Di sisi lain, ayah Ali pun sempat melihat ke arah toko sepatu, karena beberapa waktu lalu, Ali sempat meminta agar ayahnya membelikan sepatu baru untuk Zahra. Siang harinya, Ibu Maimunah menukarkan sepatu milik Zahra dengan tudung saji ke tukang loak. Kini Maimunah tampak sangat senang dengan sepatu barunya itu. Saat keesokan harinya ia berjalan pulang, dia bertemu dengan Zahra dan menceritakan kalau dia dibelikan sepatu baru oleh ayahnya setelah mendapatkan nilai bagus. Zahra sempat kecewa mengetahui ketika sepatu lamanya justru ditukar demi sebuah tudung saji. Namun bagaimana lagi, sepatu tersebut sudah robek, toh ayahku sudah membelikannya yang baru, ucap Maimunah. Zahra bergegas untuk bertukar sepatu dengan Ali. Pada hari itu, ternyata hujan turun, namun semangat Ali sangat kuat untuk pergi ke sekolah. Tidak seperti anak zaman now, yang hujan sedikit saja beralasan masuk angin, takut basah dan jalanan becek, nggak ada ojek. Sesampainya di sekolah, Ali memperhatikan dari jauh seleksi pelari yang sedang dilakukan di halaman sekolah. Dia tampak tersenyum tipis melihat teman-temannya sedang berlari menunjukkan waktu tercepat mereka. Keesokan harinya, dia kembali berangkat sekolah di tengah hujan yang turun setelah bertukar sepatu dengan Zahra. Seusai jam pelajaran, Ali yang iseng melihat ke arah mading, melihat hadiah dari setiap juara maraton, yang mana pada juara ketiga akan mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Beberapa saat kemudian, Ali meminta agar namanya dimasukkan ke dalam perwakilan sekolah. Namun hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh guru olahraga karena menurutnya Ali pelari yang lamban dan dia ketinggalan seleksinya.
Bukan Ali namanya kalau tidak berhasil membujuk seseorang. Dengan permintaan yang tulus sampai air matanya mengalir dari jauh, dia meminta untuk ikut seleksi. Katanya saya terbiasa lari mengejar waktu untuk berangkat sekolah setiap hari dan berjanji akan berlari lebih cepat dari teman-temannya yang lain. Tak tega dengan Ali yang terus menangis, guru olahraga pun akhirnya menuruti permintaan tersebut yang nampaknya dia malah sangat puas dengan perolehan waktu Ali. Sesampainya di rumah, dia mengatakan kepada Zahra kalau dia lolos seleksi maraton dan apabila dia juara 3, maka sepatunya akan diberikan kepada Zahra. Keesokan harinya, tampak seluruh pelari sedang melakukan pemanasan, disusul dengan tim pelari dari sekolah Ali yang datang menggunakan oplet milik Mandra. Ali tampak minder dengan apa yang dia lihat di sala, di mana semua orang tua nampak datang mendukung anak-anaknya, dan juga semua orang tampaknya menggunakan sepatu bagus dan proper untuk berlari. Namun tekad Ali tampaknya lebih besar dari apapun. Bersama sepatu usangnya, dia bergegas untuk bersiap sebelum perlombaan lari dimulai. Saat pelatuk sudah ditarik, semua anak berlari dengan jarak 4 km, yang mana jalannya sangat ekstrim untuk sebuah maraton anak-anak, yaitu tanjakan dan turunan. Tidak heran ada anak yang jatuh saat berlari. Saat berlari itulah, Ali sambil mengingat memorinya yang setiap hari berlari dengan cepat setelah bertukar sepatu dengan Zahra. Meskipun posisinya masih jauh di tengah dan beberapa kali disusul pelari lain, dia tetap berusaha agar mencapai posisi 3. Saat hampir semua pelari kelelahan, termasuk Ali, dia terbayang-bayang oleh perkataan Zahra yang sempat mengatakan malu memakai sepatunya karena kebesaran dan juga janjinya kepada adiknya itu untuk meraih juara 3, agar bisa mendapatkan sepatu. Atas kondisi tersebut, Ali pun dengan sisa tenaga yang ada, berlari sekencang mungkin sampai dia sempat menduduki posisi 1, karena saking semangatnya dia berlari. Saat sudah dalam posisi tersebut, Ali sambil menengok ke belakang dan membiarkan 2 orang untuk mendahuluinya, agar dia berada di posisi 3. Namun sialnya, ada 1 orang lagi yang sempat menyusul Ali hingga sekarang ada 4 orang yang jaraknya berdekatan. Dalam posisi terdesak itu, Ali justru dicurangi dengan cara didorong hingga jatuh. Tapi semangatnya tak berhenti di situ. Dia kembali bangun untuk berlari tidak seperti pemain salah satu klub Eropa berkostum putih, yang bahkan kesenggol sedikit saja divingnya minta ampun untuk mendapatkan voucher penalti. Loh, Menjelang garis finish, Ali yang berada di posisi tidak jelas pun berlari sekuat tenaga agar dia masuk ke dalam 3 besar karena posisinya sungguh berdempetan. Entah siapa yang akan menjadi juara 3. Saat dia menggunakan tenaga sisa yang dimilikinya, dia malah justru keluar sebagai juara 1 lari maraton tersebut. Ali tampak sangat sedih sekali dan tertunduk meskipun dia menjadi juara 1. Dan malah justru gubernur dan guru olahraganya lah yang sangat bahagia berfoto dengan Ali sambil memegang piala. Seperti umumnya pejabat di sebuah negara, yang tanding siapa, yang fotonya terpajang siapa. Ali bahkan tidak bisa menyembunyikan kesedihannya itu saat dimintai untuk foto sendirian dan mengangkat kepala. Scene berpindah ke ayah Ali yang nampaknya baru saja selesai berbelanja, di mana pada bagian belakang sepedanya, dia baru saja membeli 2 pasang sepatu untuk anaknya itu. Sesampainya di rumah, Ali nampak masih menyimpan kesedihan, di mana Zahra yang menyambut kedatangan Ali dengan senyuman pun nampak ikut kusut karena Ali belum bisa memenuhi keinginan adiknya itu, tanpa tahu bahwa ayahnya sudah membeli sepatu baru di pasar. Zahra kemudian berlari ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Ali duduk di tepian kolam sambil melepas sepatunya dan kakinya tampak lecet setelah perlombaan lari. Tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Sutradara dan penulis film ini nampaknya sangat ingin menguras hati penonton. Bagaimana tidak? Dari awal film sampai akhir pun, hampir semua keinginan karakter utama tidak terwujud. Meskipun pada akhirnya, mereka tetap mendapatkan sepatu dari ayah. Gimana para pemirsa? Film ini sangat bagus bukan? Pendidikannya dapat, bahagia melihat aktor tersenyumnya dapat, sedihnya juga dapat banget. Ini merupakan film yang evergreen banget sih. Kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian agar mereka tahu betapa beratnya perjuangan Ali dan supaya termotivasi untuk saling tolong-menolong. Tidak hanya sibuk bermain Mobile Legends saja.